Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar SMK dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 dengan materi menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah melalui sifatnya Asmaul Husna. Sebelum kita lanjutkan, saya nanti akan memberikan pertanyaan. Anda silahkan menjawab di kolom komentar dengan tulis nama dan kelas. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Kompetensi dasar dalam pelajaran agama Islam kali ini menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sebagai seorang muslim, keyakinan kita kepada Allah tidak boleh sampai hilang. Dari kita hidup, dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita harus meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Sebab keyakinan kita kepada Allah akan membuat kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran dan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allah memiliki 99 nama. Walillahi asmaul husna. Bagi Allah ada 99 nama. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Man ahsaha, siapa orang yang menghafal nama-nama Allah itu, dakhalal jannah, insyaallah orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Apa saja nama-nama Allah yang baik itu? Kalau kita pernah mendengar, maka bacaan kalimat al-asmaul husna yang baik itu diantaranya yang berbunyi Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul. Itu Asmaul Husna ada 99 nama. Yang akan kita bahas kali ini setidaknya 5 nama. Yang pertama adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Harus kita yakini sebagai muslim bahwa Allah memiliki sifat satu atau tunggal. Al-Quran surat Al-Ikhlas menyatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Tuhan yang satu. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memiliki sifat ahad, sifat yang satu. Memiliki sifat yang esa. Esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya, maupun esa dalam perbuatannya. Oleh karena itu, sifat ahad harus kita yakini sebagai sifat Allah yang hanya satu-satunya sebagai Tuhan. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah menyatakan, "Lau kana fihima alihatun illallah." Seandainya ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, maka dunia ini akan hancur. Karena itu Tuhan yang kita yakini
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Ahad, yang Esa, yang Tunggal, yang hanya satu. Seperti syahadat yang kita lantunkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, Al-Malik. Allah memiliki sifat Al-Malik yang artinya merajai atau menguasai. Allah menguasai seluruh alam, baik alimul ghaibi wasyahadah, alam yang gaib maupun alam yang tampak. Alimul ghaibi wasyahadah, baik alam dunia maupun alam akhirat. Baik makhluk Allah yang ada di langit maupun makhluk Allah yang ada di bumi, semuanya Allah yang menguasai, yang merajai. Maka tidak ada yang pantas bagi seorang manusia untuk merasa sombong dan angkuh ketika ia berkuasa atau menjadi seorang raja. Malikul Mulk, dialah Allah yang merajai seluruh para raja di dunia ini. Kalau orang diangkat sebagai penguasa, orang diangkat sebagai raja, dan dia bangga dengan gelar rajanya itu, maka sesungguhnya yang pantas merajai semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malikul Mulk. Yang ketiga, Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Seorang hamba, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan, ketika dia mau bertaubat kepada Allah, ketika dia menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lau amiltumul khotaya, seandainya manusia melakukan perbuatan dosa, hatta tablughas sama, sampai-sampai langit penuh dengan dosa-dosanya, thumma nadimtum, kemudian dia bertaubat, fataba alaih, Allah terima taubatnya. Kenapa? Al-Ghaffar, Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Sekalipun dosa yang dilakukan oleh hambanya begitu besar. Ya wasi'al maghfirah, dialah Allah zat yang maha luas ampunannya. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Yang keempat, Allah As-Sami, Maha Mendengar. Maka ketika kita meyakini Allah Maha mendengar apapun, sekecil apapun suara, sekecil apapun perkataan, sekecil apapun nada dan bunyi, semuanya Allah dengar. Allah mendengar getaran kalbu kita sebagai manusia. Allah mendengar perkataan kita. Allah mendengar suara-suara yang keluar dari apapun, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika seorang meyakini bahwa Allah Maha mendengar, maka janganlah kita berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang tidak terpuji. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah As-Sami, Maha mendengar atas segala apapun jua, sekecil apapun suara, sekecil apapun perkataan, Allah mendengar semua itu. Yang terakhir, yang kelima, Al-Basir, Allah Maha melihat. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Orang yang bersembunyi di balik dinding akan tampak di hadapan Allah. Semut yang hitam berada di atas batu hitam pada waktu malam dengan penuh kegelapan, orang tidak mampu melihatnya, manusia tidak mampu memandangnya, tapi bagi Allah
Allah mampu melihat itu semua. Pandangan manusia terbatas, tapi pandangan Allah tanpa batas. Karena itu, kalau kita meyakini Allah Maha melihat, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik perkataan maupun ucapan, baik yang tersembunyi atau yang tampak kita lakukan, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini Asmaul Husna untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Asmaul Husna ini harus sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah Allah